wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Ibu di mata pelajaran Al-Quran Hadis. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah tema dengan judul Hidup Jadi Tenang dengan Menghindari Pergaulan Bebas dan Perbuatan Keji. Sebelumnya Ibu akan memberikan peta konsep apa saja sih yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama kita akan memahami Al-Quran surat Al-Isra ayat 32. Kemudian yang kedua kita akan memahami Al-Quran surat An-Nur ayat 2. Yang ketiga kita akan memahami hadis Nabi mengenai menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Kemudian yang terakhir atau yang keempat yaitu perilaku menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan memberikan gambaran sedikit tentang pergaulan bebas. Pergaulan bebas itu identik dengan masa remaja. Karena apa? Karena pada masa-masa itu mereka ingin melakukan sesuatu atau ingin mencoba-coba hal baru seperti itu, dan pada masa itulah mereka dalam proses pencarian jati diri. Tetapi banyak dari mereka yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Saat ini pergaulan bebas mengalami peningkatan yang cukup signifikan atau cukup parah ya, terutama dalam hal seks bebas dan penggunaan obat-obatan terlarang. Seperti itu. Anak-anak, kalian tahu pergaulan bebas itu dapat merugikan diri kita sendiri, yang mana hal-hal yang buruk akan terjadi. Salah satunya seperti kita tidak bisa menggapai impian kita, dan terlebih yang cukup parah yaitu kita tidak bisa membahagiakan orang tua kita. Seperti itu karena akibat dari pergaulan bebas tersebut. Padahal masa depan kita masih panjang seperti itu. Tetapi ada banyak kok hal positif yang dapat kita lakukan untuk mencapai masa depan yang lebih baik lagi. Kita anak-anak sebagai seorang muslim harus menghindari perbuatan keji dan pergaulan bebas tersebut. Oke, seperti itu penjelasan sedikit tadi, gambaran mengenai pergaulan bebas dan perbuatan keji. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi ya anak-anak. Silakan dipahami ya, didengarkan Ibu mau menjelaskan, nanti jika ada yang belum paham bisa ditanyakan. Oke anak-anak. Langsung saja yang pertama adalah Al-Quran surat Al-Isra ayat 32, yang mana artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Anak-anak, dari penjelasan ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa hamba Allah yang beriman padanya dan Rasulnya hendaknya menjauhi hal-hal yang mengantarkan kepada zina, baik secara langsung ataupun tidak. Dan jika mendekati hal-hal tersebut saja diharamkan, terlebih menghampiri zina, jelas sangat diharamkan. Kemudian yang kedua ada Al-Quran surat An-Nur ayat 2, yang mana artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Penjelasan ayat tersebut adalah, ayat tersebut menuturkan tentang hukuman bagi pelaku zina dan tata caranya. Pelaku zina bisa jadi seorang lajang yang belum menikah atau ghairu muhsan, atau telah menikah dengan pernikahan yang benar atau menurut syariat, serta ia adalah seorang yang balik dan berakal atau muhson. Adapun hukuman bagi pezina ghairu muhson adalah 100 kali cambukan dan ditambah dengan diasingkan dari negerinya selama setahun. Demikianlah menurut jumhur ulama. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa pengasingan ini dikembalikan kepada pendapat imam atau penguasa. Jika dia berkehendak, maka dia bisa mengasingkannya. Dan jika dia tidak berkehendak, maka tidak diasingkan. Sedangkan hukuman pezina yang sudah menikah atau muhson adalah dirajam atau dilempari batu. Kemudian ada hadis yang berbunyi, Abi Hurairah berkata, Nabi SAW bersabda, tidak akan berzina seorang pelacur di waktu berzina
jika ia sedang beriman, dan tidak akan minum khamr di waktu minum jika ia sedang beriman, dan tidak akan mencuri di waktu mencuri ia sedang beriman. Di lain riwayat ditambahkan, dan tidak akan merampas rampasan yang berharga sehingga orang-orang membelalakkan mata kepadanya. Ketika merampas, ia sedang beriman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penjelasan hadis tersebut adalah keimanan merupakan landasan utama dalam hidup manusia. Jika imannya kuat, maka ia tidak akan tergoda oleh godaan perbuatan dosa. Namun jika imannya lemah, maka ia akan mudah tergoda untuk melakukan perbuatan dosa. Keimanan menjadi barometer perbuatan manusia. Dalam hadis di atas, jika keimanan seseorang itu kuat, maka ia tidak akan melakukan 4 perbuatan berikut: berzina, minum minuman keras, mencuri, dan merampas hak orang lain. Begitu sebaliknya, bila seseorang melakukan 4 perbuatan tersebut, maka tidak sempurnalah keimanannya. Itu tadi anak-anak penjelasan dari Al-Quran dan hadis mengenai pergaulan bebas dan perbuatan keji. Yang selanjutnya adalah perilaku menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Salah satunya adalah sebagai berikut. 1. Tidak bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. 2. Tidak berkholwat atau berdua-duaan dengan lawan jenis. 3. Bergaul dengan orang yang soleh, yang saling mengingatkan dalam kebaikan. 4. Menghindari teman-teman yang berpengaruh buruk. 5. Mendekatkan diri kepada Allah dan munculkan sifat khauf atau takut dalam diri. Itu tadi anak-anak penjelasan untuk materi kita kali ini. Jika ada yang belum paham bisa ditanyakan. Terima kasih atas partisipasi dari anak-anak. Mohon maaf apabila ada salah kata dari ibu. Ibu akhiri, sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.